Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang materi kita tentang pengurusan jenazah dan hikmahnya. Sebelum Pak Guru memulaikan materi kita tentang pengurusan jenazah dan hikmahnya, mari kita berdoa sama-sama. Nah, sekarang kita akan mulai tentang kematian dan kewajiban yang hidup. Menyempurnakan mayat orang Islam yang bukan mati syahid itu hukumnya fardu. Kewajiban kifayah atas mayat muslim itu ada beberapa yang kita bicarakan tentang kematian. Yang pertama, dimandikan, dikafani. Yang ketiga, disembahyangkan. Yang keempat, dikebumikan. Yang kelima, jika mayat itu meninggalkan hutang, maka wajib bagi famili, keluarga si mayat untuk membayarkannya. Baik itu hutang emas, perak, maupun hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hutang puasa dan lain sebagainya. Sekalipun mayat itu orang yang membunuh diri, wajib melaksanakan atasnya fardu kifayah. Apabila telah yakin mati seseorang Islam itu, hendaklah disempurnakan semua perkara itu dengan beberapa segera. Nah, yang bagian yang kedua adalah membayarkan hutang si mayit. Di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama, membayar hutang kepada manusia. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika ruh seorang mukmin itu terkatung, tidak sampai menuju hadrat Allah SWT karena hutangnya, hingga dibayarkan setelah terlebih dahulu hutangnya itu. Hadis Ahmad dan Tirmidzi, hadis hasan. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, hutang itu ada dua macam. Yang pertama, barang siapa mati meninggalkan hutang, sedangkan ia berniat akan membayarnya, maka saya akan mengurusnya atau menanggungnya. Dan yang kedua, barang siapa yang mati meninggalkan hutang, sedangkan ia tidak berniat untuk membayarnya, maka pembayarannya akan diambilkan dari pahala kebaikannya. Karena di waktu itu, pada hari kematian, tidak ada emas dan perak. Hadis Tabrani, dari hadis hasan. Yang kedua tentang pembayaran hutang si mayit. Membayar hutang kepada Allah. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dan ia mempunyai tanggung puasa, maka walinya harus berpuasa untuk membayar hutangnya. Hadis Bukhari Muslim. Dan dari Ibnu Abbas bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW berkata, sungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ia mempunyai tanggungan puasa sebulan. Beliau bertanya, apa pendapatmu jika ibumu mempunyai hutang kepada orang lain? Apakah engkau akan membayarnya? Ia menjawab, iya. Beliau bersabda, hutang kepada Allah adalah lebih berhak untuk dibayar. Hadis Bukhari Muslim. Nah, ini tentang pengurusan jenazah, contoh-contohnya. Pengurusan jenazah, ada beberapa yang kita akan bicarakan tentang memandikan mayit. Syarat-syarat mayat
yang dimandikan. Yang pertama, mayat orang Islam. Mayat itu bukan mati syahid. Mayat itu masih ada tubuhnya. Syarat yang kedua, sekurang-kurang mandi mayit itu hendaklah diratakan air sekalian pada seluruh badannya setelah dibersihkan najisnya hingga kepada bagian paraj yang zahir waktu duduk, mengangkang wanita dan hingga ke bawah beleh zakar. Jika zakar itu celik atau terlindung. Yang selanjutnya, memandikan mayat sesudahnya cukup seperti halnya kita mandi dengan cara membasuh tubuh mayit itu memakai sabun hingga daki dan kotorannya hilang. Selanjutnya, mayat hendaklah dimandikan dengan memulainya dari arah kanan di awal sampai dari anggota-anggota wudhunya. Nah, tentang pemandikan mayit ada beberapa hadis yang dengan tata caranya. Nah, memandikan mayat, sifat-sifat yang mesti ada pada seorang yang hendak mengurus jenazah. Pertama, berani. Kedua, sabar, amanah, mempunyai kemahiran dan ilmu yang cukup. Dan yang berhak untuk memandikan mayat adalah suami atau istri, muhram si mayit atau keluarga, orang yang diamanahkan atau tugas sebagai tukang memandikan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, selanjutnya adalah hadis tentang orang yang berhak memandikan mayit dan keutamaan tukang mandi mayit. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memandikan mayat dan dijaganya percayaan, tidak dibukakannya atau diceritakan kepada orang lain tentang apa-apa yang dilihatnya pada mayat itu, maka bersihlah ia dari segala dosa, sebagaimana keadaannya ketika dilahirkan oleh ibunya. Kemudian beliau bersabda, yang memimpin memandikan mayat hendaklah keluarga yang terdekat pada mayat. Apabila si keluarga itu tidak pandai, maka siapa saja orang yang dipandang berhak karena waraknya atau karena amanahnya atasnya yang bertugas. Hadis Ahmad. Dan begitu juga dari hadis Abu Rafi'i, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memandikan mayit kemudian ia menyembunyikan rahasianya, maka Allah akan memberikan ampunan baginya atau tukang mandi mayit, yaitu sebesar 40 kali. Hadis Baihaqi. Hadis hasan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim menurut hadis sahih. Nah, ini tentang tata cara memayatkan mayit. Nah, ini ada beberapa peralatan memandikan dan kafannya. Yang pertama, kain putih, kapas, papan alas mandi, sabun, agar situk, serbuk cenderana, minyak atar, air mawar, tikar, gunting, kapur barus, sarung tangan, dan lain sebagainya.
Dan cara memandikan mayit. Letakkan mayit itu di tempat mandi yang disediakan. Kedua, tutup seluruh anggota tubuh mayat kecuali muka. Ketiga, semua bilal atau tukang mandi mayat hendaklah memakai sarung tangan. 4. Sediakan air sabun. Sediakan air kapur, baru bersama akar hidup, dan sebagainya. Itu cara-cara memandikan mayat. Ini langkah-langkahnya, ya. Cara-cara membaringkan dan sebagainya. Nah, ini tentang cara-cara mayit dimandikan. Nah, di sini ada notanya. Siram dalam masyarakat kita adalah siram dengan menggunakan cebok atau gayung, bukan seperti dalam gambar ini yang disiram dengan selang air semprot. Nah, yang selanjutnya mengkafani yang kedua adalah tentang urusan jenazah, itu adalah mengkafani mayit setelah memandikan. Sekurang-kurang kafan itu ialah dengan selapis kain yang menutupi seluruh badannya. Tidak ditentukan wajib kain kaci, melainkan dapat pula selimut atau baju atau jubah. Tetapi dalam masyarakat kita, kafan yang afdal atau terbaik adalah satu, lelaki sebanyak 3 lapis kain putih, boleh ditambah dengan sehelai baju dan sorban. Sedangkan wanita sebanyak 5 lembar atau lapis, yaitu 2 lapis kain kafan, 1 lapis kain nipis antar pusat dan lutut, 1 lapis baju, dan 1 lapis telekung atau kerudung. Dan jelaskan dalam hadis Nabi tentang jumlah kafan atau lelaki. Dari hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, dibungkus kafan dengan 3 pakaian yang berasal dari Yaman, putih dan halus, yang terbuat dari katun, tidak ada gamis dan sorban. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan ada satu riwayat mengatakan orang ragu-ragu untuk memakaikan sepasang pakaian yang dibeli untuk kafan beliau. Kemudian pakaian itu ditinggalkan saja dan beliau hanya dikafani dengan 3 lapis kain putih dan katun. Sedangkan sepasang pakaian itu tadi diambil oleh Abdullah bin Abu Bakar, katanya akan disimpan untuk kafannya sendiri. Abdullah berkata, kalau Allah ridha untuk menjadikan kafan nabinya, tentu sudah dikafankan kepada beliau. Akhirnya sepasang baju itu dijual oleh Abdullah dan uangnya kemudian disedekahkannya. Itu hadis. Dan hadis beberapa, ada hadis tentang jumlahnya, ini ada beberapa. Dan kebolehan kain kafan selain kain kaci. Dari Sahal bahwa seorang wanita datang kepada Nabi SAW dengan membawa burdah yang disulang pinggirnya. Kemudian beliau berkata, tahukah kalian apakah burdah itu? Mereka menjawab, selimut. Beliau bersabda, benar. Wanita itu berkata, aku menyulamnya dengan tanganku sendiri dan aku datang untuk memakaikannya kepada Tuhan.
maka Nabi SAW mengambilnya karena memerlukan. Kemudian beliau keluar menemui kami dengan memakai selimut itu. Maka seorang sebulan memujinya dan berkata, "Berikanlah kepadaku, sungguh indah." Orang-orang berkata, "Sikapmu itu tidak baik." Nabi memakainya dan membutuhkannya. Kemudian engkau memintanya, padahal engkau tahu bahwa beliau tidak menolak permintaan. Orang itu berkata, "Demi Allah, sungguhnya aku tidak bermaksud meminta untuk dipakai, melainkan untuk dijadikan kafanku." Sahal berkata, maka selimut itu menjadi kafannya. Hadis Bukhari. Dan banyak lagi hadis-hadis tentang kafan yang putih dan baik. Yang ketiga adalah tentang pengurusan jenazah, itu adalah yang mengkafani mayit. Nah, ada beberapa tempat di sini. Tempat mengkafani rata yang bersih, suci dan kering. Yang kedua, peralatan untuk mengkafani mayit. Ada tikar, kain kafan, tali, kapas, serbuk kayu, cendana, serbuk kafur barus, minyak wangi, dan lain sebagainya. Nah, ini cara-cara membuat jubah. Nah, cara mengkafani, di sini ada gambarnya sendiri. Yang pertama, bentangkan tikar alas sesuai. Susun tali pengikat 3 atau 5. Dan susun kain kafan di atas tali pengikat tersebut. Taruhkan atau wangian pada setiap lapis kain kafan. Sediakan kapas dan yang telah dicampur dengan wangi dan kayu cendana. Angkat mayit dan baringkan di atas kain kafan. Tutupkan kapas tersebut pada bagian muka, telinga, buah dada wanita, kemaluan, siku, dan telinga. Ini cara mengkafani. Nah, ini yang sudah selesai tentang mengkafani mayit. Nah, yang selanjutnya, sholat jenazah. Dalam mengerjakan sholat jenazah harus dikerjakan secara berjamaah karena pengurusan jenazah adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya wajib bagi orang-orang yang mukallaf itu mengerjakannya, meskipun hanya beberapa orang saja. Dan jika tidak dikerjakan, maka seluruh penduduk sekitar si mayit akan mendapatkan dosa. Sholat jenazah dijadikan 3 shaf atau baris, sekurang-kurangnya 2 orang dalam setiap satu shaf. Ini hadis tentang sholat jenazah diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi dan Abu Dawud dan Ibnu Majah. Bagi orang yang perempuan dibolehkan mengikuti berjamaah bersama-sama dengan orang lelaki, atau boleh mendirikan sholat ke atas jenazah setelah disolatkan oleh orang laki-laki. Artinya para wanita membuat sholat jamaah baru. Tentang tempat untuk mengerjakan sholat jenazah, diperbolehkan di dalam masjid, di surau, atau di tempat-tempat lainnya yang memungkinkan sholat berjamaah dengan syarat tempatnya itu luas, bersih, dan suci. Hadis Muslim. Sholat jenazah. Rukun sholat jenazah yang pertama yaitu niat. Yang kedua 4 kali takbir. Ini cara-caranya. Yang pertama membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah pada takbir yang pertama, membaca sholawat pada takbir yang kedua, membaca doa selepas takbir yang ketiga, mengucapkan salam takbir yang keempat, selepas takbir yang keempat. Itu cara rukun sholat jenazah. Cuma ini yang saya bisa sampaikan pada materi
pengurusan mayit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.